warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan memulai proses perkuliahan di semester 6 dengan mata kuliah Teknologi Produksi Benih. Nah, pada pertemuan awal, kita akan membahas mengenai review atau pendahuluan terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan dan peraturan kelas nantinya. Baik, mata kuliah Teknologi Produksi Benih di semester 6 program studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Baik, mungkin di sini sudah banyak memahami ya apa itu benih, apa itu produksi. Nah, nanti kita akan lebih banyak mengenai belajar mengenai hal tersebut atau diskusi. Sebelum kegiatan ini dimulai, nah, baiknya saya menjelaskan beberapa hal prinsip yang ada di mata kuliah ini, yaitu mengenai pengertian atau konsep dasar dari mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah ini itu membahas prinsip-prinsip dasar dan aplikasi teknologi dalam produksi benih ikan secara berkelanjutan. Kemudian materi ini mencakup biologi reproduksi ikan, kemudian manajemen induk, teknik pemijahan, penetasan telur, kemudian pemeliharaan larva dan benih, serta penanganan penyakit pada stadia awal kehidupan ikan. Kemudian nantinya mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi benih ikan komersil. Adapun tujuan mata kuliah ini, teknologi produksi benih, antara lain nantinya atau diharapkan mahasiswa itu dapat memahami secara mendasar mengenai konsep ruang lingkup pembenihan ikan. Nah, jadi mulai dari persiapan induk misalkan, atau persiapan kolam, nah, sampai dengan akhirnya nanti pemanenan benih. Kemudian menjelaskan peranan penting teknologi produksi benih ikan dalam industri aquacultur. Jadi produksi benih ini merupakan bagian dari industri aquacultur, sehingga hal ini merupakan yang paling penting di dalam kegiatan aquacultur. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis berbagai jenis kegiatan pembenihan ikan. Nah, apa saja sih jenis kegiatan pembenihan ikan? Misalkan dia itu alami, kemudian semi alami atau semi buatan, atau dia benar-benar buatan atau artifisial. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan perencanaan proses produksi benih ikan. Jadi dapat membuat rencana proses produksi benih ikan secara sederhana seperti itu. Misalkan eh, pembenihan ikan lele, mencari indukan, kemudian membenihkan secara alami atau secara semi buatan nantinya seperti itu. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi sarana dalam produksi benih ikan. Apa saja sarananya, apa saja kebutuhan prasarananya. Nah, itu nanti. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis berbagai teknik pemijahan ikan secara alami, buatan maupun semi buatan tadi. Baik, kita lanjut. Nah, dalam mata kuliah ini, strategi pembelajarannya adalah perkuliahan kelas. Nah, di mana hari ini kita secara online ya, secara daring, kemudian diskusi kelas, kemudian tugas mandiri, kemudian ada evaluasi hasil pembelajaran nanti di ujian teori, UTS UAS untuk perkuliahan kelas, dan ada tugas terstruktur atau tugas mandiri. Nah, nanti ini tugas mandirinya nanti setelah UTS akan saya berikan. Jadi perkuliahan kelas, diskusi, dan tugas mandiri. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini rencana evaluasi kelas. Nah,
Rancangan evaluasi atau rencana evaluasi yang akan saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pertama presensi senilai atau bobotnya 20%, kemudian kuis ada 15%, kemudian tugas itu ada 10%, kemudian ujian tengah semester itu 25%, kemudian ujian akhir 30%. Nah, saya di sini menekankan juga, oh, kenapa presensi 20%? Yaitu karena bobot kehadiran itu saya pertimbangkan terhadap penilaian nantinya. Nah, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk dapat mengikuti perkuliahan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir nanti. Nah, tentu saja nanti peraturan lain misalkan UTS itu harus UAS-nya nanti itu harus ada minimal kehadiran seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini kriteria penilaian kelas. Nah, dapat saya lihat di sini, misalkan nilai A, nah itu berkisar 76 sampai 100. Kemudian B 66 sampai 75. C 55 sampai 65. D, nah ini nggak usah saya bahas mungkin ya, karena D ini sama dengan angka yang tidak bisa diangkat lah, sehingga akan kesulitan, mungkin harus mengulang nanti, misalnya seperti itu. Jadi dengan proporsi nilai yang tadi, presentasi nilai tadi, itu diharapkan mampu di atas 76 atau di atas 75 ini ya, 76 sampai 100. Dan saya harap semua yang di kelas ini dapat memaksimalkan karena eh, penilaian terhadap rancangan tadi itu minimal B itu pasti mudah didapat. Nah, tapi ya itu antara apa istilahnya harus kehadiran itu sudah oke. Misalkan dalam 16 tatap muka misalnya 16 kali itu termasuk UTS UAS akhirnya nanti itu apa namanya kehadirannya 80%. Nah, itu akan saya nilai. Nah, kemudian UTS mengerjakan, UAS mengerjakan, kemudian kuis, ada tugas misalnya seperti itu. Itu akan menjadi nilai aman, gitu. Kecuali kalau tidak mengikuti UTS, UAS, kemudian daftar hadirnya minimal. Itu berpengaruh mungkin. Makanya saya menandai di nilai 3 nilai terakhir ini. Kemudian kita lanjut. Nah, peraturan kelas seperti biasa ya. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan jika terlambat lebih dari 20 menit, kecuali memberikan izin terlebih dahulu ke saya, baik apa em, by telepon atau by WA atau sebelum kuliah atau misalkan terjebak hujan atau motornya mogok itu tidak apa-apa menghubungi saya karena akan terlambat. Tapi ya kalau tidak ada alasan terlambat, tapi terlambat, nah itu apa tidak disarankan, tidak diharapkan. Kemudian selama program berlangsung, alat komunikasi harap di silent. Nah, ketika di kelas nanti ya, atau di Zoom ini juga, di silent. Kemudian ketika ada telepon yang urgent, itu nggak apa-apa diangkat di luar kelas. Izin ke, ke saya. Kemudian jumlah pertemuan 14 kali di luar UTS UAS. Itu 16 kali ya, dengan UTS UAS jadinya. Tidak diperkenankan mengikuti UAS jika kehadirannya kurang dari 75% dari pertemuan. Nah, 75% berarti misalkan ya 10 kali itu hadir, itu minimal. Kemudian 3 kali tanpa keterangan atau tidak rasional, maksimal 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali sampai 5 kali itu kan apa eh, kehadirannya tidak tidak mencukupi.
Kemudian kecurangan dalam bentuk apapun ketika ujian menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh nilai E. Ya, nanti ini ketika pengawasan pada saat ujian ya. Mahasiswa yang tidak hadir atau tidak pernah hadir dalam perkuliahan namun mengikuti UTS dan UAS akan mendapatkan nilai E. Ini otomatis ya. Karena ketika tidak hadir sama sekali hanya UTS, hanya UAS, nah itu akan otomatis nilai E. Oke, itu di peraturan kelas. Ada yang ditanyakan atau sepakat semua ya? Gitu. Mulai dari pertemuan pertama ya. Nah, sekarang pada saat hari ini, nah, overview, kontrak belajar dan pendahuluan nanti. Nah, overview itu ya kita karena pertemuan pertama ya kita masih refresh dulu lah untuk pembelajarannya. Kemudian dijelaskan kontrak belajar seperti tadi. Kemudian ada outline juga perkuliahan ini termasuk kontrak belajarnya. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan nanti di sini mengenai definisi dan ruang lingkup mengenai teknologi produksi benih. Kemudian yang kedua, peran induk dalam produksi ikan. Kemudian peran benih dalam produksi ikan. Nah, jadi di pertemuan awal kita hanya membahas mengenai hal ini. Kemudian nanti di pertemuan kedua ada konsep reproduksi ikan, yaitu kita harus mengetahui siklus hidup ikan. Nah, misalkan reproduksi ikan, siklus hidup kita harus ketahui, mulai dari ya misalkan kita indukan ya, indukan kemudian bertelur, tapi sebelum bertelur itu kita harus ketahui apa reproduksinya seperti apa, kemudian anatomi fisiologi reproduksinya seperti apa, kemudian faktor yang berpengaruh terhadap reproduksi ikan itu apa. Nah, itu akan kita pelajari di konsep reproduksi ikan. Jadi kita mempelajari apa reproduksi ikan itu seperti apa. Kita harus ketahui dulu, misalkan siklus hidup ikan mulai dari telur, kemudian larva, kemudian pos larva, kemudian setelah itu umur berapa ikan itu dapat dipanen atau benih pada umur berapa dapat dipanen. Nah, jadi pada sampai tahap itu yang bisa dikatakan dengan pemelihan. Kemudian manajemen induk atau seleksi dan pemeliharaan induk. Nah, ini mengenai seleksi ya. Jadi kriteria induk unggul akan kita bahas. Kemudian pemeliharaan induk ini adalah manajemen pakan dan nutrisi induk, pengendalian penyakit dalam induk. Jadi manajemen pakan dan nutrisi. Nah, ini induk itu tidak apa ya, tidak semena-mena kita ambil dari kolam kemudian kita pijahkan. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, itu harus ada manajemennya. Jadi induk itu pilihan, kemudian yang berkualitas, misalkan yang bobotnya mencapai maksimal, pertumbuhannya cepat, kemudian tidak cacat, nah, kemudian gerakannya itu lincah. Nah, itu mungkin sedikit mengenai kriteria induk-induk unggul. Kemudian pengendalian penyakit pada induk. Nah, itu bagaimana ketika ada induk yang terjangkit penyakit? Nah, apakah dibiarkan saja? Apakah ada perlakuan khusus? Nah, itu akan kita bahas di situ. Kemudian yang selanjutnya, manajemen induk, yaitu persiapan kolam pemijahan. Nah, sebelum pembenihan atau pada saat pembenihan, itu kan kita harus persiapkan kolam pemijahannya. Bagaimana desain dan konstruksi wadah pemijahan, sanitasi dan sterilisasi wadah, kemudian pengaturan kualitas air, bagaimana suhu pH dan DO-nya atau oksigen terlarutnya. Desain dan konstruksi wadah pemijahan. Nah, kita bisa atur, misalkan kita mempunyai kegiatan pembenihan sendiri, misalkan secara sederhana atau tradisional. Bagaimana pematang tambaknya atau pematang kolamnya, kemudian dasar kolamnya itu seperti apa? Mau kita beton kah atau hanya lumpur? Nah, itu dapat apa kita desain atau kita mencegah pengobatan penyakit. Kemudian manajemen limbah hatchery. Karena hatchery di sini merupakan apa ya, awal dari kegiatan budidaya kan. Jadi manajemen limbah itu perlu diatur sehingga tidak mencemari lingkungan, baik lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang ada di dalam. Kemudian inovasi dan perkembangan terkini, yaitu rekayasa genetik, manipulasi kromosom, kemudian ras dan bioflok.
RAS ini Recirculation Aquaculture System. Jadi sistem aquaculture yang resirkulasi atau tidak membuang air ya, tapi diresirkulasi kemudian difiltrasi, kemudian dilakukan apa namanya analisis kualitas airnya menggunakan filter alami ataupun filter mekanis. Kemudian biofilm. Kemudian teknologi produksi benih yang terakhir. Ini teknologi produksi ikan air tawar, kemudian produksi benih ikan air payau atau laut. Nah, nanti akan saya bagikan di sini. Nanti setelah UTS nanti akan saya bagikan per individu itu membahas mengenai produksi benih ikan apa. Bisa air tawar atau bisa air payau atau laut. Nah, itu di sini di pertemuan terakhir 15, kemudian terakhir ya ujian akhir semester, kemudian di akhir akan saya evaluasi berdasarkan penilaian rancangan evaluasi tadi. Oke, sampai di sini outline perkuliahan ada yang ditanyakan. Baik, kita lanjut ke materi mata kuliah teknologi produksi benih. Nah, jadi kita pelajari apa pentingnya teknologi produksi benih. Ini kan kita masih pendahuluan ya. Nah, oke, nah, ada tiga kata kunci yaitu reproduksi, benih, dan teknologi. Ya, sepertinya kebalikan ya, teknologi produksi benih. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai reproduksi dari satu spesies misalkan. Karena spesies ikan itu banyak, nah, jadi kita bicara secara umum dulu. Jadi bagaimana reproduksinya? Seperti tadi, apakah alami atau buatan atau semi buatan, nah seperti itu. Kemudian teknologinya bagaimana? Nah, seperti tadi ada ginogenesis, misalkan stripping, penggunaan hormon untuk melepaskan telur, vaprim dan sebagainya. Nah, jadi tiga kata kunci ini kita perlu eh, ketahui terlebih dahulu. Nah, mengapa reproduksi benih ini penting? Ya, ini pertanyaan awal ya. Mengapa reproduksi ini penting? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Efron, untuk kelanjutan budidaya mungkin Mbak. untuk kelanjutan budidaya. Oke, ya saya tampung ya. Iya, ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, apa yang dikatakan Mas Efron tadi sudah tepat ya. Nah, kemudian indukan adalah, apa yang maksud indukan? Nah, indukan adalah ikan dewasa yang dipilih, dipelihara secara khusus untuk tujuan reproduksi, yaitu menghasilkan telur dan sperma yang kemudian akan menjadi benih ikan. Nah, jadi indukan itu tidak, saya pernah tadi di awal penjelasan kontrak perkuliahan, saya jelaskan bahwa tidak bisa kita ambil induk ikan sembarangan, kemudian kita lihat telur bertelur ada telurnya atau tidak, kemudian kita pijahkan, ya tidak bisa seperti itu langsung ya. Kalau kita dalam produksi atau budidaya yang baik, ya indukan itu harus kita pelihara, kita pilih mana yang berkualitas, kemudian apa secara berkala diberikan pakan yang baik, kemudian lingkungan yang baik sehingga dia dapat menghasilkan telur yang baik pula. Kemudian kualitas indukan secara langsung berdampak pada kualitas benih dan pada akhirnya produktivitas serta profitabilitas usaha budidaya dapat berlangsung dengan baik, dapat produktif. Nah, oke. Kemudian tujuan utama pemeliharaan induk. Nah, kita masih bicara mengenai induk ya. Apa pentingnya induk? Nah, itu agar menghasilkan telur yang banyak dan matang saat akan dipijahkan. Nah, jadi pembudidaya itu memelihara indukan banyak. Nah, misalkan patin ya, dipelihara pada satu kolam indukan khusus.
Nah, itu diberikan pakan rutin yang berprotein tinggi, kemudian tambahan pakan lainnya, kualitas airnya dianalisis setiap hari. Nah, itu ketika saat akan dilakukan pemijahan, nah, kita pilih seleksi induk nanti. Nah, seperti itu. Jadi tidak induk di dalam kolam itu matang semua anunya telurnya, tidak. Jadi apa namanya? Kita seleksi lagi mana yang tingkat kematangan gonadnya itu sudah tinggi. Nah, ketika tingkat kematangan gonad sudah tinggi, kita ambil itu sebagai calon indukan untuk kita pijahkan. Bagaimana cara melihatnya? Ya dilihat dari kita ambil sampel telurnya. Yang pertama, ketika induk itu sudah ada telur. Nah, ketika ada telur itu tidak tidak semerta-merta telur itu matang, tapi atau kematangan gonadnya tidak tinggi, ya, TKG, tingkat kematangan gonadnya. Nah, kita ambil sampel telurnya. Kemudian kita ambil, kemudian kita amati, dia masuk TKG berapa atau tingkat kematangan gonadnya berapa. Sehingga kita bisa lihat, oh benih ini atau induk ini yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan mengenai eh, peran induk, kemudian peran benih dalam produksi benih? Baik, Pak, saya izin bertanya. Oh iya, Mbak Tika. Lebih penting mana investasi induk atau benih ikan dalam berbudidaya? Terima kasih. Oke, lebih penting mana investasi induk atau benih ikan dalam budidaya? Baik ya, pertanyaan yang cukup baik. Karena tadi kita atau saya jelaskan memang peran induk dan peran benih. Nah, kira-kira ada teman-teman di sini yang bisa membantu jawab? Saya tawarkan dulu. Nah, kalau kalau tidak ada, eh, nanti akan saya jawab. Tapi ya nanti ketika saya tanya mungkin dapat menjawab ya. Oke, oke. Tadi kembali ke pertanyaan Mbak Tika, lebih penting mana, investasi benih atau induk? Nah, sebenarnya dua hal tersebut itu masing-masing punya apa kepentingan masing-masing. Nah, jadi dua hal ini tidak bisa yang mana yang lebih penting sebenarnya. Jadi dalam satu sisi benih itu penting, kemudian induk itu penting, tergantung nanti proses yang dilakukan oleh si pembudidaya. Itu yang bisa saya jawab. Atau saya tambahkan lagi misalkan, seperti ini penjelasannya. Pembudidaya itu fokusnya kemana? Dia ke pembenihan atau juga ada pemeliharaan induk juga di sana? Karena ketika pembudidaya itu melakukan proses pembesaran misalkan, dia nggak perlu induk. Ketika proses pembesaran dia hanya perlu benih. Nah, dia beli benih, dia besarkan. Nah, ketika pembudidaya itu melakukan pembenihan, dia pasti akan mencari atau memelihara indukan. Nah, jadi dua ini penting, sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Tergantung nanti usaha budidaya apa yang dilakukan. Itu Mbak Tika dapat dipahami? Baik, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada yang lain nggak yang akan ditanyakan? Nah, nanti ini kesimpulan terakhir nih teman-teman yang akan menyimpulkan. Oke, oh kalau gitu saya yang tanya. Nah, coba bisa nggak dijawab? Kalau nggak bisa, jadi PR.
Oke, bagaimana kita dapat mengetahui benih atau induk itu berkualitas? Dari mana kita ketahui benih atau induk itu berkualitas? Ya apa kalau salah. Ya, Mas Andika kayaknya udah open mic, open unmute. Kalau dari ciri-ciri induk itu dari ciri fisik, ada dari ukuran tubuh yang proporsional dan tidak cacat. Terus untuk warnanya lebih cerah dan sesuai jenisnya. Gerakannya lincah. Itu dari induk. Terus untuk dari benih, ukuran dan bentuknya, Pak. Ukuran seragam, tidak ada besar atau kecil, tidak ada cacat tubuh. Udah. Oke, mantap Mas Andika. Oke, sudah keluar suaranya ya, berarti paham ya. Mudah-mudahan apa yang dijawab nanti diingat. Nah, ketika nanti ada soal di UTS atau UAS nanti. Ya betul ya, tadi jawabannya itu secara fisik ya, secara visual. Nah, dasar dari visual itu ya kita bisa lihat visualnya, wah dia lincah, dia tidak cacat misalkan induknya. Itu merupakan benih yang unggul. Tapi sebelum itu kita bisa cari tahu di mana sih tempat dia menghasilkan induk atau tempat budidaya mana. Nah, adakah sertifikasinya di sana? Sertifikasi benih di sana. Apakah di pembudidaya tersebut menerapkan CBIB ya, cara budidaya ikan yang baik dan benar misalkan. Apakah di sana ada sertifikat induk unggul? Nah, kita bisa cari di sana. Nah, ketika dijual indukan, nah, untuk kita membutuhkan indukan, kita telusuri terlebih dahulu seperti itu. Kesimpulan dari pertemuan hari ini itu apa? Nah, langsung saja ya, supaya nanti semuanya dapat mengetahui juga. Kesimpulannya adalah investasi benih adalah kunci sebagai investasi terbaik dalam produksi. Kemudian benih yang baik akan meminimalkan risiko, mengoptimalkan produksi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Kemudian jangan pernah berkompromi pada kualitas benih. Nah, jadi seperti itu. Aja untuk materi hari ini, untuk minggu depan itu nanti tolong dibahas atau dicari terlebih dahulu lah, cari terlebih dahulu mengenai apa yang tadi. Jadi nanti kan kontrak kuliah outline tadi akan ada saya share, kemudian disepakati, kemudian outline tadi lihat pertemuan kedua apa, membahas apa. Reproduksi tadi ya, konsep reproduksi. Nah, kita cari tahu dulu. Nanti masih teman-teman di sini cari tahu dulu mengenai reproduksi itu apa. Kemudian itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, ya nanti silahkan melanjutkan aktivitas. Kemudian hati-hati jika melakukan aktivitas karena perjalanan masih panjang. Semoga apa yang sudah kita s- pelajari hari ini itu dapat bermanfaat. Ambil positifnya saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Efron, Mbak Tika, Mbak Aul, Mbak Andika. Tadi ada Mas Bana ya, tapi ini sekalian saya saya absen juga lah di sini karena eh, nanti hadirnya ini semua yang 4 orang. Mas Bana tadi di awal tadi pada saat offline perkuliahan, tahu sekarang kemana. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.